produktif dengan mindset sehat, imun kuat. Bagaimana pengaruh mindset terhadap sistem imun? Sebagian masalah dalam hidup disebabkan oleh pikiran. Guna menurunkan resiko masalah tersebut, Anda mesti belajar berpikir positif agar bisa memiliki pandangan hidup yang lebih sehat dan konstruktif. Faktanya, pikiran negatif dapat membuat Anda cenderung terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, jika Anda mendahulukan pikiran positif, masalah dapat dihadapi dengan sikap terbuka dan secara fleksibel, sehingga keputusan yang diambil juga lebih tepat. Apakah orang dengan mindset mental yang down dapat menyebabkan imun menurun? Tak sekedar menyebabkan gangguan mental, depresi, ternyata juga dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik lantaran membuat daya tahan tubuh menurun. Secara medis, depresi diartikan sebagai gangguan suasana hati yang ditandai dengan adanya perasa sedih, kehilangan minat untuk melakukan hal yang biasa disukai, dan rasa lelah atau kehilangan energi secara berkelanjutan. Kondisi ini juga dapat disertai dengan adanya perasaan rendah diri, penurunan konsentrasi, rasa tidak berharga, selalu merasa bersalah, gangguan nafsu makan, serta pola tidur. Penyakit apa sajakah yang dapat menginfeksi seseorang dengan mindset yang sakit? Stres merupakan hal lumrah yang terjadi pada setiap orang. Namun, hati-hati jika stres dibiarkan karena bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan psikosomatis. Penyakit pun bisa bermunculan atau bahkan memperparah gejala atau keluhan fisik tertentu, seperti nyeri. Gangguan psikosomatik adalah keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi, bukannya oleh alasan fisik yang jelas, seperti luka atau infeksi. Gangguan psikosomatik dapat terjadi pada kelompok semua usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Munculnya keluhan psikosomatik pada seseorang biasanya diawali masalah kesehatan mental yang dialaminya, seperti takut, stres, depresi, atau cemas. Selain mindset, apa saja yang dapat mendorong sistem imun yang baik? Apa saja yang dapat mendorong sistem imun yang baik? Ternyata, selain mindset yang baik, ada beberapa lainnya yang dapat mendorong sistem imun yang baik loh. Yang pertama, berolahraga sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari. Waktu yang cocok untuk berjemur adalah pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Karena sinar matahari pagi menghasilkan sinar UV yang menyentuh permukaan kulit untuk diubah oleh tubuh menjadi vitamin D. Vitamin D dibutuhkan untuk menjalankan fungsi metabolisme kalsium, imunitas tubuh, dan transmisi kerja otot dengan saraf. Yang ketiga, menjaga pola makan. Apakah benar orang gangguan jiwa tidak mudah sakit, alias memiliki sistem imun yang baik? Apakah benar orang gangguan jiwa tidak mudah sakit? Seringkali melihat orang dengan gangguan mental berkeliaran di pasar, di jalan, dan lain-lain. Tanpa tempat tinggal, mereka merasakan kepanasan, kedinginan, dan kehujanan. Herannya, kenapa ya? Mereka nampak sehat dan sebahagia itu. Di video ini, ada 3 alasan mengapa penderita gangguan jiwa tidak mudah sakit. Yang pertama, I'm free. Mereka selalu santai dan bebas stres. Hidupnya tampak santai, tanpa takut jadi jomblo, ketinggalan mode, harga BBM maupun harga cabai tinggi, cicilan motor, jerawat dan komedo di hidung, dan lain-lain. Dan kedua, pembentukan antibodi akibat gaya hidup, kehujanan, kepanasan, tidak pernah mandi, dan lain-lain. Tetapi mereka masih tetap sehat. Ini terjadi karena pembentukan antibodi akibat mengonsumsi makanan yang mengandung toksin ringan pada makanan kurang higienis secara kontinu. Contoh sederhananya, nyamuk. Ketika kita menyalakan obat nyamuk bakar, namun lama-lama nyamuk bisa menjadi lebih kebal dan tidak mati saat terkena asap obat nyamuk bakar. Ini menunjukkan jika toksin ringan bisa berubah menjadi antibodi.
Konsumsi toksin-toksin yang tidak menyebabkan kematian bisa bikin tubuh jadi kebal terhadap toksin sejenis. Yang ketiga, mereka tak pernah mengeluh. Orang dengan gangguan jiwa mengalami luka terbuka seperti menampakkan baik-baik saja, tetapi bukan berarti mereka tak merasakan sakit. Mereka hanya tak mengeluh dan tak bisa mengekspresikan diri bahwa mereka sedang sakit. Ditambah hilangnya kemampuan verbal secara dua arah, atau mungkin tak menyadari bahwa mereka sedang sakit sebab saraf sensorik motorik mereka tidak terhubung dengan baik. Sekian dulu ya, terima kasih.